Senang sekali saya boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, Saudara semuanya, dimanapun kita berada saat ini. Baik di tempat di mana saya berada, atau Bapak Ibu di rumah Bapak Ibu masing-masing, atau di tempat tugas Bapak Ibu. Dan saya percaya, itu semua tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan sudah sediakan dan curahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus senantiasa beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini secara khusus kita boleh menikmati bersama-sama pujian penyembahan yang dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan bertata atas setiap pujian anak-anaknya. Amin. Dan saya percaya kita pun punya semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini, supaya kita menjadi bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, dan kita punya iman percaya kepada Tuhan yang tidak stagnan lagi, yang tidak biasa-biasa lagi, tapi yang sungguh-sungguh kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-140. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hein share lewat WhatsApp Discipleship Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-140. Dan malam hari ini saya masih beri tema hidupku adalah penyembahan. Dan ini adalah bagian yang ke-6. Bapak Ibu siap diberkati melalui firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang, aku rindu pesanmu Tuhan malam hari ini? Katakan amin dan lambaikan tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, satu pertanyaan yang penting untuk kita tahu jawabannya. Sebenarnya apa yang menjadi esensi dari hidup ini Bapak Ibu? Apa yang paling utama yang harus ada, yang kita butuhkan dalam hidup ini Bapak Ibu? Bapak Ibu ada yang tahu? Yang menjadi esensi hidup ini, yang paling utama yang harus ada, yang kita butuhkan di dalam hidup ini, adalah tangan Tuhan. The hand of God. Kita tidak butuh yang lain Bapak Ibu. Kita butuh Tuhan hadir di dalam hidup ini. Amin. Yang kita butuhkan adalah kehadirannya. Yang kita butuhkan adalah hadiratnya. Yang kita butuhkan adalah hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Yang kita butuhkan adalah penyertaannya. Yang kita butuhkan adalah Tuhan bersama kita. Amin. Bapak Ibu, kehadirannya, hadiratnya, hadirnya Tuhan, penyertaannya, itulah yang kurindukan. Dan saya percaya itu juga yang Bapak Ibu rindukan di dalam hidup Bapak Ibu. Yaitu kehadirannya, hadiratnya, hadirnya Tuhan. Penyertaannya, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Bapak Ibu, it means everything. Itu akan berarti segalanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau tangan Tuhan, the hand of God, tiba-tiba menyentuh hidup Bapak Ibu. Kalau Tuhan tiba-tiba hadir dan tiba-tiba menggandeng tangan Bapak Ibu. Dan Tuhan tiba-tiba berkata, tenang nak, aku ada bersamamu. Apapun masalah Bapak Ibu, semuanya pasti dapat diselesaikan. Amin. Firman Tuhan mengatakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumur yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Itulah janji Tuhan buat kita semua. Amin.
Kalau Bapak Ibu berkata, Pak, sudah tidak ada harapan. Percayalah Bapak Ibu, sungguh yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan dan akan dinyalakan kembali. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan itulah yang menjadi kerinduan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan, penyertaannya Tuhan, itulah yang kita perlukan. Kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan harus ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, itulah yang diminta oleh Musa kepada Tuhan. Dan itulah yang malam hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Dan kita akan mencoba mengerti tentang kehadirannya, tentang hadirat Tuhan, tentang hadirnya Tuhan yang sebenarnya tidak bisa kita gambarkan. Karena semuanya penuh dengan kemuliaan. Tuhan itu penuh dengan kemuliaan. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang disebut sebagai sahabat Tuhan. Dialah Musa. Kita akan belajar betapa Musa ini haus dan lapar akan Tuhan. Betapa Musa ini sangat rindu untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih dan lebih lagi dalam hidupnya. Bapak Ibu, mari kita akan melandasi firman Tuhan ini di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33. Bapak Ibu, di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 23 ini, kita akan melihat apa sebenarnya yang Musa inginkan. Apa yang sebenarnya Musa mau. Apa yang sebenarnya Musa butuhkan. Apa yang sebenarnya Musa perlukan ketika membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Satu tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya, yaitu tanah Kanaan. Yang Musa inginkan, yang Musa mau, yang Musa butuhkan, yang Musa perlukan adalah kehadirannya. Adalah hadirat Tuhan. Adalah hadirnya Tuhan di dalam hidupnya. Itulah yang namanya penyertaan Tuhan. Dan Musa hanya butuh dan perlu penyertaan Tuhan ketika dia berada di padang gurun. Oleh sebab itu Musa hanya minta supaya Tuhan selalu beserta dengannya. Bapak Ibu, di dalam kitab Keluaran 33 ini dituliskan dan dicatat kalau Tuhan sedang marah karena orang Israel telah berbuat dosa dengan membuat patung lembu emas dan menyembah kepadanya. Bapak Ibu, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, yaitu di gunung Sinai, untuk menerima kedua hukum Allah, bahwa batu yang ditulisi oleh jari Allah, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata padanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Lalu berkata Harun kepadanya, tanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, pada anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka. Dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya sebuah mezbah di depan anak lembu itu. Berseru Harun kepadanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya, pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersuka ria. Bapak Ibu, bangsa Israel telah menyimpang dari jalan yang telah Tuhan perintahkan kepada mereka. Dan mereka telah membuat anak lembu tuangan. Dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata,
Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Dan inilah yang membuat muka Tuhan bangkit terhadap mereka. Dan Tuhan akan membinasakan bangsa ini karena perbuatan mereka. Bapak Ibu, Tuhan murka kepada bangsa Israel ini. Karena yang Tuhan kehendaki adalah bangsa Israel menyembah kepadanya. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menyembah Tuhan. Tuhan mau seluruh hidup mereka untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan kepada Musa, lah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Wow, Bapak Ibu bisa bayangkan? Kemarahan Tuhan, muka Tuhan inilah yang menyebabkan Tuhan tidak lagi mau dekat dengan bangsa Israel. Karena setiap saat Tuhan bisa membinasakan mereka semua. Bapak Ibu, tetapi Musa ini seorang yang lembut hati. Dan Musa mencoba untuk melunakkan hati Tuhan. Dan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah? Dan tidakkah orang Mesir akan berkata, kalau engkau membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di padang gurun dan membinasakan dari muka bumi ini. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan itu kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri. Dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan seluruh negeri yang telah kau janjikan itu akan kuberikan kepada keturunanmu. Supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkan atas umatnya. Nah Bapak Ibu, ketika Musa dekat dengan perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang-orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu. Dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu, Musa begitu marah. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepada aku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh bangsa Israel. Kemudian datangnya juga kepadanya seluruh Bani Lewi. Dan berkata kepada Musa, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedang pada pinggangnya dan berjalanlah melalui perkemahan dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bapak Ibu, Bani Lewi melakukan seperti apa yang dikatakan Musa. Dan pada hari itu tewas kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Sesudah itu Bapak Ibu, berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan. Masing-masing dengan membayar jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya. Yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Bapak Ibu, Musa mengerti benar. Tanpa kehadirannya, tanpa kehadiran Tuhan, tanpa hadirnya Tuhan, maka berkat itu tidak akan turun atas mereka.
Karena kehadirannya, karena hadirat Tuhan, karena hadirnya Tuhan, itulah yang membawa berkat. Haleluya. Kemudian Bapak Ibu dikatakan keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Bapak Ibu, luar biasa sekali hati Musa ini Bapak Ibu. Ketika membela bangsa Israel di hadapan Tuhan. Karena dosa bangsa Israel ini begitu besar. Dikatakan, hapuskanlah kiranya namaku di dalam kitab yang telah kau tulis. Bapak Ibu, hati yang semacam apa yang Musa miliki ini. Dan ini yang membuat Tuhan luluh terhadap Musa. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitab. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu, dan akan berjalan malaikatku di depanmu. Bapak Ibu, demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu. Karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Dan Tuhan tidak mau lagi berjalan dengan bangsa Israel. Dan Tuhan menyuruh malaikatnya untuk berjalan di depan bangsa ini. Bapak Ibu, Tuhan berkata, aku akan tetap menepati janjiku. Tetapi aku tidak mau pergi denganmu. Cukup malaikatku itu. Cukup malaikatku saja yang berjalan denganmu. Dan aku tidak mau lagi dekat-dekat dengan bangsa Israel ini. Karena setiap saat aku bisa membinasakannya. Karena dosanya terhadapku. Karena bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dan banyak dosanya. Dan Tuhan mengutarakan semua ini kepada Musa. Karena Musa dianggap sebagai temannya. Sebagai sahabat Tuhan. Karena Musa selalu dekat dengan hadirat Tuhan. Karena Musa selalu intim dengan Tuhan. Karena Musa selalu bergaul karib dengan Tuhan. Dan selalu mencari kehadiran. Selalu mencari hadirat Tuhan. Selalu mencari hadirnya Tuhan dalam hidupnya. Sehingga Tuhan berkata, aku tidak akan berjalan dengan bangsa ini. Dan biarkan malaikatku yang akan berjalan di depan. Bapak Ibu, mari kita akan membacanya Bapak Ibu. Di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalan dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Ayat 2, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 3, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Bapak Ibu, apa yang menjadi respon dari Musa ketika Tuhan berkata demikian? Ketika Tuhan berkata, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Apa yang menjadi respon Musa? Mari Bapak Ibu, kita akan membacanya di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-12 sampai ke-15. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai 15 mengatakan, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang kau berfirman kepada aku,
Suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepada aku. Siapa yang kau utus bersama-sama dengan aku? Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapan. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat ke-14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Bapak Ibu, Musa ini berbeda dengan kebanyakan orang. Dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 2 tadi dikatakan, Tuhan berfirman, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 12, Musa berkata, tetapi engkau tidak memberitahukan kepada aku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu, apa sebenarnya yang ada di dalam hati Musa? Mengapa Musa berkata demikian? Apa maksud Musa berkata demikian? Kemudian di ayat 12 dikatakan, namun engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu mengenal siapa? Tuhan itu mengenal Musa. Dan Musa telah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Inilah yang Musa pertaruhkan untuk membela umat Israel di hadapan Tuhan. Karena bangsa ini adalah umatmu, umat Tuhan. Dikatakan, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepada aku, sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini adalah umatmu. Bapak Ibu, Musa rindu ketika mendapat kasih karunia Tuhan. Yang Musa rindukan adalah mengetahui jalanmu dan mengenal. Mengetahui jalan Tuhan dan mengenal Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu sempurna. Yaitu mengetahui jalan dan mengenal engkau. Mengetahui jalan Tuhan dan mengenal Tuhan. Kemudian dikatakan apa lagi Bapak Ibu? Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Inilah kerinduan dari Musa. Mengetahui jalan Tuhan dan mengenal Tuhan. Sehingga Musa memperoleh penyertaan dari Tuhan. Dan tetap mendapat kasih karunia dari Tuhan. Bapak Ibu, selanjutnya di ayat 14 tadi dikatakan lalu ia berfirman. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu. Bapak Ibu, bukan itu yang aku mau Tuhan. Musa berkata bukan itu. Bukan itu yang aku mau Tuhan. Bukan buatku Tuhan. Tetapi buat bangsa ini. Yang adalah umatku. Nah Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan. Berkatalah Musa kepadanya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bapak Ibu. Musa berkata. Bukan itu yang aku mau. Bukan buatku. Tapi buat bangsa yang besar ini. Yang adalah umatmu. Dan yang ku mau adalah. Engkau sendiri yang membimbing kami. Yang ku mau adalah penyertaanmu. Yang ku ingini adalah penyertaanmu. Yang ku butuhkan adalah penyertaanmu. Dan yang ku perlukan adalah penyertaanmu. Dan yang ku rindukan adalah penyertaanmu. Dan kehadiran. Karena hadiratnya. Karena hadirnya Tuhan. Itulah yang ku mau. Itulah yang ku ingin. Itulah yang ku perlukan. Itulah yang ku butuhkan. Dan itulah yang ku rindukan selalu. Kemudian Bapak Ibu.
Di ayat ke-16 dikatakan, kita Keluaran pasal 33 ayat 16 mengatakan, dari manakah gerangan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu ini. Bukan karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu, Musa ini berbeda dengan orang-orang percaya zaman sekarang. Orang-orang percaya zaman sekarang bilang, Tuhan, bagaimana orang tahu kalau engkau beserta dengan aku, kalau engkau tidak memberkati aku? Bagaimana orang tahu kalau engkau beserta dengan aku, kalau engkau tidak memberi aku kekayaan? Bagaimana orang tahu bahwa engkau beserta dengan aku kalau engkau tidak menyembuhkan sakitku? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang orang-orang percaya zaman ini mau adalah mujizat. Yang orang-orang percaya mau zaman ini adalah mencari berkat. Yaitu orang dan orang-orang yang percaya zaman ini cari adalah hal-hal lahiriah saja. Hal-hal yang memuaskan kedagingan. Tetapi Musa berbeda. Musa ini hatinya berbeda. Semua itu Tuhan tawarkan. Bahkan Tuhan tawarkan bahwa dia akan membimbingnya dan memberi ketentraman. Ayat 14 tadi dikatakan. Semua itu Tuhan tawarkan kepada Musa. Tapi Musa nggak mau, Bapak Ibu. Tuhan, semua ini aku nggak mau. Nggak ada artinya, Tuhan. Yang tidak ternilai harganya itu adalah kalau engkau datang dan hadir dan pergi denganku. Wow, haleluya. Yang Musa rindukan adalah kehadirannya. Yang Musa rindukan adalah hadirat Tuhan. Yang Musa rindukan adalah hadirnya Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana orang tahu aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu kalau engkau tidak besertaku? Bapak Ibu, Musa mencari kehadirannya. Musa mencari hadirat Tuhan. Musa mencari hadirnya Tuhan di dalam hidup. Bapak Ibu, tidak mudah untuk memuaskan hati Musa ini. Ini hati yang tidak mudah untuk dibuaskan dengan apa saja termasuk materi. Bahkan berkat yang datangnya dari Tuhan pun. Musa bilang, aku gak mau semua itu. Yang Musa rindukan adalah kehadirannya. Hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan. Yang ku mau adalah Tuhan selalu beserta denganku. Selalu. Wow, luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, ayat yang ke-17 mengatakan, kita Keluaran pasal 33 ayat 17 mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kau lakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan terharu dengan Musa. Dan Tuhan berkata, juga hal telah kau katakan ini akan kau lakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Aku mengenal engkau. Bapak Ibu, Tuhan tahu setiap orang. Tuhan tahu setiap kita dari kemahatauannya. Bahkan dikatakan sebelum kita dilahirkan dan Tuhan sudah tahu kita. Bahkan sebelum hari kita tiba dan Tuhan sudah memanggil dengan nama kita. Tetapi yang disebut mengenal di ayat ini dikatakan, dan aku mengenal engkau. Ini bukan dari kemahatauan Tuhan, tetapi dari kedekatannya dengan Tuhan. Dari hubungannya dengan Tuhan, dan Tuhan berkata, aku mengenal hatimu. Bapak Ibu, bagaimana Tuhan menilai seseorang? Tuhan itu kalau menilai seseorang, dia melihat hatinya dulu. Makanya ada firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika Tuhan melihat seseorang, dia melihat hati. Ini bukan berarti hanya hati saja yang Tuhan tahu. Bahkan Tuhan tahu segalanya. Segala sesuatunya. Dan kalau Tuhan menilai, itu pasti semuanya. Baik luarnya maupun dalamnya. Tetapi yang terutama adalah Tuhan menilai
seseorang dari dalam hatinya dulu. Dari hati inilah Tuhan berkata, aku mengenal atau aku tidak mengenal. Haleluya. Bapak Ibu, kemudian di ayat yang ke-18 dikatakan, kita Keluaran pasal 33 ayat 18 mengatakan, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepada aku. Bapak Ibu, ada apa dengan Musa ini? Kenapa Musa menjawab, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepada aku? Bukankah Musa sudah sering melihat kemuliaan Tuhan? Kalau Bapak Ibu perhatikan di pasal-pasal sebelumnya, Musa melihat kemuliaan Tuhan lewat tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Ketika Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan berjalan di padang gurun. Yang kedua, mereka tidak bercocok tanam, tetapi mereka bisa hidup. Dari mana mereka makan? Dan Tuhan memberi mana, roti dari surga, setiap hari kepada mereka di pagi hari. Dan mengirim burung-burung puyuh pada sore hari untuk mereka makan. Yang ketiga, Bapak Ibu, Alkitab berkata, baju mereka tidak rusak dan sepatu mereka tidak rusak selama 40 tahun. Mana mungkin hal ini terjadi? Yang keempat, kemudian Alkitab mencatat dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan hadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Yang kelima, kemudian pada saat Musa naik ke gunung Sinai untuk menerima dan mendapatkan kedua loh batu, kedua loh hukum Allah yang ditulis sendiri oleh jari Allah. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjiannya, yaitu ke-10 firman. Dan ketika Musa turun dari gunung Sinai dengan kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Musa dilingkupi dengan kemuliaan Tuhan. Saat berbicara dan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Musa melihat dan mengalami semua kemuliaan Tuhan ini. Musa melihat dan mengalami berbagai macam glory. Berbagai macam kemuliaan Tuhan. Tetapi kenapa Musa menjawab, perlihatlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Bapak Ibu, ini sebenarnya menjelaskan tentang kondisi hati. Ketika Musa telah mendapat persetujuan dari Tuhan, dan Musa sudah mendapat Tuhan ini menjadi lembut, dan akhirnya Tuhan bersedia pergi dengan bangsa Israel. Dan Tuhan mengatakan, ya, aku akan pergi dengan bangsa Israel dan membimbing mereka ke tanah perjanjian. Dan ini semua aku lakukan karena engkau berkenan kepada aku. Musa akhirnya mendapatkan the presence of God. Dan akhirnya Tuhan berjanji bahwa dia akan hadir sendiri dan tidak lagi diwakilkan oleh malaikatnya. Dan Tuhan sendiri yang akan membimbing bangsa Israel dari ke tanah perjanjian. Tapi kenapa Musa berkata, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepada aku? Kenapa Musa nggak puas dengan semua ini? Bapak Ibu, yang saya tahu dan lihat dari Musa ini seorang yang haus akan Tuhan. Dan selalu ingin dipuaskan hatinya. Musa sudah melihat segala yang Tuhan telah lakukan. Tetapi Musa mau lebih mengenal lagi Tuhan dalam hidup. Musa ingin mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Padahal di mata orang Israel, Musa ini sudah paling dekat dengan Tuhan. Tetapi Musa merasa masih jauh daripada Tuhan. Luar biasa sekali Musa ini, Bapak Ibu. Musa tidak pernah merasa cukup untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Tuhan bukannya marah kepada jawaban Musa.
Lihatlah kiranya kemuliaan-Mu kepada aku. Tetapi Tuhan terharu. Dan Tuhan malah senang dengan keinginan Musa ini. Tuhan bukan hanya senang dengan kerinduan Musa, tetapi Tuhan juga menjawab keinginan Musa ini. Haleluya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Aku ingin lebih mengenal-Mu Tuhan. Aku ingin lebih mengenal-Mu Tuhan. Aku ingin lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Dan dekat lagi. Dan lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Wow. Amazing. Bapak Ibu, mari kita sadari. Dan coba untuk mengerti. Bahwa kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai murid-murid Yesus. Ketika kita datang kepada Tuhan, itu bukan supaya kita diberkati. Supaya Tuhan memberi dan memenuhi segala keinginan kita. Tetapi lebih dari itu, yaitu satu kesadaran bahwa Tuhan itu hadir di dalam hidup kita. Kehadirannya, hadiratnya, hadirnya Tuhan, itulah yang harus dan selalu memenuhi hidup kita. Mengenal Tuhan lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dekat, 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 dekat. Dan semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga kita semakin hari semakin memiliki hati yang selalu haus dan rindu akan kehadirannya. Akan hadiratnya. Akan hadirnya Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, Musa tidak pernah cukup dan puas dengan hadirat Tuhan. Dengan kehadiran Tuhan dan hadirnya Tuhan di dalam hidup. Musa bilang, Lord, today I want to be closer to you. Yesterday wasn't close enough. Tuhan, hari ini aku ingin lebih dekat lagi denganmu. Kemarin belum cukup dekat denganmu. Itulah artinya Musa yang haus dan tidak pernah puas dengan hadirat Tuhan. Dengan kehadirannya. Dengan hadirnya Tuhan di dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu, mari kita akan lanjutkan membacanya di ayat yang ke-19 sampai ke-23. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 19 sampai 23 mengatakan, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segala kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Ayat 20, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Ayat 22, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau di dalam laku gunung itu. Dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Nah Bapak Ibu, Tuhan menjawab apa yang Musa mau. Apa yang Musa rindukan. Yaitu untuk melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang menjadi esensi dari kehadiran Tuhan. Dari hadirat Tuhan. Dari hadirnya Tuhan ini. Ayat 19 tadi, saya akan baca ulang lagi. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segala kegemilanganku dari depanmu. Artinya apa Bapak Ibu? Adanya kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan itu akan membawa kebaikan. Bapak Ibu, kalimat aku akan melewatkan kegemilanganku itu di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, di dalam terjemahan New King James Version, mungkin admin bisa boleh tampilkan ya. Kitab Keluaran 33 ayat 19a, terjemahan New King James Version mengatakan, I will make all my goodness pass before you. Bapak Ibu, I will make all my goodness pass before you. Artinya apa Bapak Ibu? Kata kegemilangan ini di sini artinya kebaikan, Bapak Ibu. Apa yang dapat Bapak Ibu temukan di dalam hadirat Tuhan? Kebaikannya. Setiap kali orang masuk di dalam hadirat Tuhan, yang selalu kita temukan
bukan adalah kebaikannya. Haleluya. Bapak Ibu, kenapa kebaikannya? Ketika Musa masuk di dalam hadirat Tuhan, kenapa bukan keadilannya yang dia dapatkan, tetapi kebaikannya? Not his justice, not his power. Bukan keadilannya, bukan kekuasaannya, tetapi all my goodness, tetapi semua kebaikannya. Bapak Ibu, bukankah itu juga yang membuat kita bertobat? Karena kebaikan, karena kasihnya. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan karena kebaikannya yang membuat perjumpaan kita yang sejati dengan Tuhan. Semua itu adalah karena kebaikannya, karena kasihnya. Amin. Bapak Ibu, saya sering kali ketika saya masuk di dalam hadirat Tuhan dan mengingat segala kebaikannya di dalam hidup saya, tidak terasa Bapak Ibu, air mata itu bercucuran di wajah saya. Oh, betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup. Dan semua rancanganmu itu indah di dalam hidup. Bapak Ibu, ketika Tuhan cubit Bapak Ibu, karena tidak lagi hidup di dalam trek Tuhan, dan Tuhan izinkan Bapak Ibu mengalami kebangkrutan dalam usaha Bapak Ibu, itu adalah semua kebaikan Tuhan. Supaya Bapak Ibu mengalami perjumpaan yang sejati dengannya, dan menemukan arti hidup yang sesungguhnya di dalam kasih dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Dan semua itu hanya Bapak Ibu dapatkan dan temukan di dalam kehadirannya. Di dalam hadirat Tuhan, di dalam hadirnya Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami perjumpaan yang sejati dengan Tuhan, saya percaya itu bukan emosi belaka. Bukan hanya perkataan dan bukan hanya perasaan belaka. Karena emosi atau perasaan tidak bisa mengubah karakter. Tetapi itu semua dilakukan oleh Roh Kudus dalam hati dan jiwa Bapak Ibu. Dan itu hanya dapat ditemukan di dalam kehadirannya. Di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirnya Tuhan. Ketika Bapak Ibu datang menyembah. Dan bukan pengetahuan semata Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa saja yang dapat kita lakukan di dalam hadirat Tuhan? Bapak Ibu bisa memuji. Bapak Ibu bisa menyembah. Bapak Ibu bisa menyanyi di dalam roh. Bapak Ibu bisa bermazmur. Bisa bermain gitar. Bisa bermain alat musik lain. Bisa dengerin musik rohani. Apapun itu. Yang terpenting adalah hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan ingin selalu berjumpa dengan rindu bertemu dengan Tuhan. Dan pasti Tuhan ditemukan. Bapak Ibu, caranya berbeda-beda. Tetapi semua itu berputar dan berpusat pada firman. Pada doa. Pujian dan penyembahan. Nah selanjutnya Bapak Ibu di ayat yang ke-19 mengatakan, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku di depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Bapak Ibu, apa yang dapat kita temukan di dalam kehadiran? Di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirnya Tuhan ini. Apa yang kita peroleh ketika kita ada di dalam kehadirannya? Di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirnya Tuhan ini Bapak Ibu. Dalam kehidupan orang-orang percaya yang mencari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu membuat kita lebih mengenal akan pribadi. Lebih mengenal akan pribadi Tuhan. Bapak Ibu, jangan anggap biasa menyerukan nama Tuhan. Biasa menyerukan nama Tuhan. Jangan anggap biasa Bapak Ibu. Di dalam menyerukan nama Tuhan, serukan nama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Ada apa dengan nama Tuhan ini Bapak Ibu? Segalanya. Ketika kita menyerukan nama Tuhan,
dalam nama Tuhan terkandung berbagai experience, berbagai pengalaman, ada encounter, ada perjumpaan. Bapak Ibu bisa menemukan karakternya, Bapak Ibu bisa menemukan cara Tuhan bekerja, Bapak Ibu bisa menemukan kasihnya, Bapak Ibu bisa menemukan kuasanya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan membuat kita mengenal pribadi Tuhan lebih lagi, dan lebih lagi, dan lebih lagi. Ketika Bapak Ibu masuk dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan akan memberikan insight understanding, atau akan memberikan kita sebuah pengertian yang akan semakin bertumbuh setiap kali kita mencari Tuhan. Akan siapa diri? Dan Tuhan akan memberi kita pengertian tentang pribadinya, tentang caranya dia bekerja, dan tentang karakternya. Setiap kali kita masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberikan kita sebuah pemahaman yang bertambah-tambah tentang siapa Allah itu. Dan kita akan semakin mengenal pribadinya, cara kerjanya, karakternya. Bapak Ibu, hanya karena tahu bukan berarti mengenal. Mengenal seseorang berarti harus meluangkan waktu dengan orang tersebut. Bapak Ibu, kita harus hidup bersama-sama dengan Tuhan secara sengaja. Meluangkan waktu dan menyisihkan waktu. Bahkan mengorbankan waktu untuk selalu bersama dengan Tuhan setiap hari. Sendirian dan tidak terganggu oleh siapapun. Dan itulah permulaan pengenalan akan Tuhan yang bertumbuh. Kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan itu harus dicari dengan sengaja. Dicari dengan sengaja Bapak Ibu. Bukan asal-asalan saja. Bukan ikut-ikutan. Tetapi orang yang haus dan lapar untuk mencarinya, itu akan menghasilkan dan membuahkan pengenalan yang mendalam. Sehingga di dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan sehari-hari yang Bapak Ibu jalani, Bapak Ibu tidak perlu lagi ada yang ngajarin. Dan kita akhirnya akan tahu cara kerja Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian dikatakan apa lagi Bapak Ibu? Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Dan mengasihani siapa yang kukasihani. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu mau diberi kasih karunia dan dikasihi Tuhan? Kuncinya adalah cari Tuhan. Temukan Tuhan di dalam hadiratnya yang kudus. Luangkan waktu, sisihkan waktu, korbankan waktu. Minimal 1 jam sekali setiap hari. Bapak Ibu berdoa, memuji, menyembah, mendeklarasikan firman, dan cari Tuhan dengan sengaja. Masuk di dalam hadiratnya dan mengenal pribadinya lebih lagi, dan lebih lagi, dan lebih lagi. Semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan dia. Kemudian Bapak Ibu, di ayat yang ke-20 dikatakan, Kitab Keluaran pasal 33 ayat 20 mengatakan, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang dapat memandang aku dapat hidup. Bapak Ibu, ayat ini seolah-olah bertentangan. Ketika Tuhan menyebut Musa sebagai sahabat, yang dengan Musa Tuhan berbicara muka dengan muka. Tetapi di ayat ini dikatakan, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu, sekalipun Musa bertemu muka dengan Tuhan, bertemu wajah dengan Tuhan di kemah pertemuan, tetapi tetap itu adalah partial glory, atau sebagian kemuliaan Tuhan, atau kemuliaan Tuhan sebagian. Dan tidak ada seorang pun yang saleh, sekudus apapun dia,
yang tahan dalam sekejap memandang seluruh kemuliaan Tuhan. Siapapun itu, baik Musa ataupun Elia, dan dia akan mati kalau itu terjadi. Bapak Ibu, Tuhan itu kudus dan penuh dengan kemuliaan. Tetapi ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu akan mengalami satu pengalaman yang akan membuat Bapak Ibu haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Dan itu akan terjadi setiap saat, setiap hari. Sehingga hidup itu hanya bergantung kepada Tuhan. Sehingga hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu, hidup itu harus beriman. Dan iman itu tidak harus melihat terlebih dahulu. Namun Bapak Ibu juga boleh seperti Musa. Tuhan berikan kepadaku satu pengalaman bersama denganmu. Perlihatkanlah kemuliaanmu kepadaku. Bapak Ibu boleh meminta, tapi tidak menuntut Bapak Ibu. Bapak Ibu percayalah, Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Mintalah kepada Tuhan. Minta satu jawaban dan Tuhan akan menjamah Bapak Ibu. Biar orang lain mau berkata apapun. Karena setiap orang memiliki rasa haus dan lapar yang berbeda-beda. Jangan menghakimi orang lain. Bapak Ibu, inilah waktunya yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Mintalah dan kamu akan menerima. Kemudian Bapak Ibu, ayat yang ke-21 mengatakan, Keluaran pasal 33 ayat 21 mengatakan, ayat 30, ayat 21, berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Bapak Ibu, ayat ini sebenarnya mengingatkan kita untuk menentukan suatu tempat yang pasti. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, untuk kita janjian dengan Tuhan, untuk kita mencari dan menemukan hadirat Tuhan, pilih waktu yang tepat. Dan di ruang mana Bapak Ibu bisa bertemu dengan Tuhan. Tentukan satu tempat yang merupakan gunung batu. Tempat yang fit dengan Tuhan. Satu tempat yang pasti untuk dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu kalau tahu di mana saya membawakan renungan ini, inilah tempat saya bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu harus cari tempat sendiri untuk bisa bergaul dengan Tuhan. Secara pribadi, tidak terganggu oleh siapapun. Nah Bapak Ibu, ayat ini juga memberikan ruang untuk kita belajar mendisiplin diri secara rohani. Untuk memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Dan meluangkan waktu dengan Tuhan untuk masuk dalam hadiratnya dan menemukan kasih dan kebaikan. Kemudian Bapak Ibu, di ayat yang ke-22 dikatakan, kitab Keluaran pasal 33 22 mengatakan, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung batu itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Bapak Ibu, ayat ini berbicara tentang perlindungan Tuhan. Dikatakan apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Bapak Ibu boleh garis bawahi, aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Sungguh Bapak Ibu, betapa indahnya memiliki pengalaman dengan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang haus dan lapar akan Tuhan yang tidak akan dipuaskan oleh Tuhan. Bahkan Musa ketika rindu untuk melihat kemuliaan Tuhan pun, Tuhan puaskan dan penuhi. Meskipun tidak ada seorang pun yang tahan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Sebab tidak ada orang yang memandang Tuhan dapat hidup. Dan Tuhan izinkan itu terjadi lewat perlindungannya. Tuhan selalu memuaskan hati yang benar-benar haus dan lapar dan rindu untuk bertemu dengan. Nah kemudian Bapak Ibu di ayat yang terakhir,
Ayat yang ke-23 dikatakan, kitab Keluaran pasal 33 ayat 23 mengatakan, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Bapak Ibu, Tuhan penuhi segala kerinduan Musa untuk melihat kemuliaannya dengan caranya yang ajaib. Dikatakan aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Bapak Ibu, apapun yang kita rindukan, percayalah, selalu Tuhan jawab dalam batasan-batasan Tuhan dan dengan caranya Tuhan. Dia yang akan puaskan setiap hati yang haus dan lapar akan Dia. Dia tidak pernah mengecewakan orang-orang yang benar-benar rindu berada di hadirat. Bapak Ibu, saya rindu untuk setiap kita memiliki hati yang seperti Musa ini. Memiliki hati yang mengenal dan mengasihi Tuhan lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Tuhan, bawa aku lebih dekat lagi kepadamu. Bawa aku lebih dekat lagi setiap hari kepadamu. Kemarin belum cukup dekat denganmu Tuhan. Hari ini aku mau lebih dekat lagi denganmu Tuhan. Tuhan, satu hal yang ku minta kepadamu. Satu hal yang ku ingin. Satu hal yang ku rindukan selalu adalah diam dan berada di hadirat yang kudus. Dan mengenal Engkau lebih lagi, lebih lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi. Dan menikmati semua kemurahan-Mu di dalam hidup. Inilah hidupku Tuhan. Inilah penyembahanku. Hidupku adalah penyembahan bagimu. Tuhan, malam hari ini kami mau datang kepadamu dengan membawa kerinduan kami. Kami rindu untuk menyenangkan-Mu, Bapa. Kami rindu untuk menyenangkan-Mu, Yesus. Untuk semua karya-Mu di dalam hidup. Tuhan, inilah penyembahanku. Aku mau membawa hidupku kepadamu untuk selalu menyembah-Mu. Inilah hidupku Tuhan. Ku persembahkan bagimu. Inilah hidupku Tuhan. Ku persembahkan bagimu. Biarlah hidupku menjadi penyembahan bagi Tuhan. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, di akhir dari renungan malam hari ini, saya menaikkan satu pujian, Yesusku kau terindah. Satu pujian yang sangat indah, yang akan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini bersama-sama. Yesusku, kau terindah. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus.
dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahkan bagi-Mu, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahkan bagi-Mu, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu.
Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan percayalah ketika Bapak Ibu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Heinz dan Pastor Lepi yang akan menjawabnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan bersyukur buat renungan yang sudah saya sampaikan dan yang sudah Bapak Ibu dengar, dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Hamba mengucap syukur buat renungan yang sudah Hamba sampaikan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau begitu memperhatikan setiap anak-anak-Mu yang haus dan lapar untuk mencari kehadiran, untuk mencari hadirat-Mu, untuk mencari hadir-Mu di dalam hidupmu. Tuhan, satu hal yang kuminta kepadamu Tuhan, satu hal yang kurindukan Tuhan, adalah diam dan berada di dalam hadirat-Mu yang kudus. Dan mengenal Engkau lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi dan lebih lagi dalam. Dan menikmati semua kemurahan-Mu di dalam hidup. Inilah hidupku Tuhan. Inilah penyembahanku. Biarlah hidupku adalah menjadi penyembahan bagi. Terima kasih Tuhan. Kumeteraikan setiap bagian firman Tuhan yang sudah mau sampaikan di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan malam hari ini. Dan biarlah itu boleh menjadi berkat, dan biarlah itu boleh mengubah hidup kami, untuk kami boleh semakin hari semakin rindu untuk berada di dalam hadirat-Mu, untuk menikmati kehadiran, untuk menikmati hadir-Mu di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar kami mau melanjutkan acara kami, untuk kami berdiskusi, untuk kami sharing. Tuhan juga akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati, bersama-sama kita katakan amin. 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 Haleluya. Amin.